Halo, selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan mereview sepeda Pacific Norris seri 1 20 inch yang sudah saya goes lebih dari 1000 km. Kita cek satu-satu apa saja yang sudah saya upgrade dan bagaimana saya menikmati 1000 km tersebut. Sepeda ini saya beli bulan Juli tahun 2019. Saat itu saya akan tugas ke Merauke di Papua dan kepingin sepedaan di sana. Akhirnya memutuskan beli sepeda lipat setelah melihat akun channel JKT Sepeda, dan pilihan jatuh ke Norris 1 ini yang dulu saya beli harganya cukup terjangkau di 2,8 juta seingat saya. Dari bulan Juli sampai sekarang bulan Juni, berarti hampir setahun. Catatan di Strava menunjukkan sudah digoes lebih dari 1000 km. Hampir semua part sepedanya sudah saya upgrade. Yang tersisa hanya frame dan handle post saja. Jadi framenya masih ori, catnya juga hanya saya tutup stiker merah itu dengan hitam. Kemudian bagian handle post masih original juga. Kalau kita lihat dari bagian depan, dari ban, kemudian fender, kemudian handle grip, rem, dan speednya sudah saya upgrade semua, termasuk penambahan tas untuk menampung barang-barang ketika saya goes dalam jarak yang lumayan jauh. Bagian sprocket juga sudah saya ganti ke 9 speed, kemudian cranknya dual crank juga. Kemudian untuk roda saya masih pakai rims bawaan, tapi bannya sudah saya ganti yang merek Maxxis 175 yang ternyata bisa sampai 110 PSI, yang ini tentu sangat mendukung untuk goes yang badannya besar seperti saya. Bagian pedal juga sudah saya upgrade pakai rase, kemudian crank armnya bawaan dari cranksetnya dual speed. Untuk sadelnya saya sudah pakai Sele Royal yang seli remet yang paling lebar. Lebarnya kurang lebih 21 cm lah, cukup tebal, jadi sangat aman dipakai untuk goes jarak jauh yang di atas 30-40 km. Kemudian untuk seat post juga sudah saya ganti yang pakai karbon. Di bagian depan juga saya sudah ganti pakai karbon juga. Jadi dalam 1000 km yang sudah saya goes itu, mungkin 150 km sendiri sudah saya goes di Merauke sana. Jadi ketika saya bawa ke Merauke, saya ada pekerjaan 2 minggu di sana, hampir setiap pagi goes, dan ternyata sepeda lipat ini cukup aman dibawa di pesawat dengan menggunakan tas khusus. Jadi memang punya sepeda lipat ternyata memang benefitnya adalah bisa dibawa kemana-mana. Pakai pesawat bisa, apalagi nanti mungkin kalau pakai kereta atau mobil, di loading juga relatif lebih mudah. Sepeda ini rutin saya gunakan goes harian, mungkin antara 15-20 kilo, dan kalau weekend bisa sampai 30-40 kilo keliling tempat tinggal saya di Cibinong, Bogor. Saya membuka sesi pertanyaan di grup FB Pacific Norris terkait dengan review ini, dan beberapa pertanyaan sudah muncul. Mari kita jawab bersama-sama. Yang pertama pertanyaannya, spek apakah masih sama dari pabrikan? Kemudian kesan-kesannya selama pakai Norris seperti apa?
Baik, menjawab pertanyaan tersebut, kalau spek sudah saya sebutkan tadi hampir semuanya sudah di-upgrade. Mungkin upgrade-nya sekitar setelah hampir pemakaian 200 kilo ya. Jadi mungkin 80% pemakaian sepeda ini sudah menggunakan barang-barang atau perintilan yang sudah berbeda dari bawaan pabrikannya. Jadi yang tersisa hanya rims, kemudian frame, kemudian handle post. Lainnya sudah diganti semua. Kemudian kalau nyaman atau tidak, selama ini sudah sangat nyaman ya. Buktinya sudah bisa saya goes sampai 1000 kilo. Jadi ini sudah sangat nyaman. Yang jelas posisi ridingnya juga enak. Dengan tinggi badan saya 170 cm dan berat badan yang lebih dari 100 kg. Ini sudah sangat nyaman. Oke, pertanyaan kedua, kondisi frame dan sambungan. Terus ada kendala apa saja yang sudah terlampaui setelah pemakaian 1000 km. Oke, kalau frame memang yang seri pertama itu tidak ada dudukan front blocknya. Kemudian secara umum framenya seperti inilah. Saya kira masih sama dan standar dengan frame-frame Norris seri lainnya ya. Jadi memang hanya warnanya saja dulu tersedia terbatas. Dulu saya beli yang warna hitam merah. Ini list merahnya saya tutup dengan stiker. Nah, permasalahan yang saya hadapi di sepeda ini adalah di bagian ini itu seperti kalau saya bawa ke bengkel itu katanya cacat fisik. Jadi dia itu tidak ngepas sehingga memang goyang gitu ya. Akhirnya diakalin pakaiin karet dari ban bekas ban dalam buat ganjel, tapi sejauh ini sangat nyaman. Ketika diganjel ini sudah tidak ada bunyi-bunyi lagi dan stangnya terasa kokoh. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara mengatur speed sepeda. Oke, kita jawab. Jadi memang untuk goes kita harus paham bagaimana goes untuk jalanan datar, kemudian jalanan naik, jalanan turun, sehingga dapat optimal ketika kita goes. Jadi sepeda saya ada 9 speed, kemudian ada dual crank. Nah, crank yang lebar ini tentu digunakan untuk jalan-jalan yang datar, sehingga ketika jalan datar maka dapat lebih berat, sehingga kayuhannya lebih berat dan dapat speed yang lebih tinggi lagi. Kemudian penggunaan 9 sprocket ini tentu akan memudahkan ketika kita naik tanjakan, sprocketnya yang paling tinggi, kemudian kita bisa gunakan crankset yang lebih rendah. Intinya kita harus membiasakan diri bagaimana memahami kondisi jalan yang harus kita lalui, apakah datar, turun, naik, kemudian bisa mengeset speed yang kita gunakan. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu durabilitas dan kenyamanan. Worth apa enggak beli sepeda ini? Kalau masalah worth atau enggak, saya kira sangat worth ya, karena dengan harga dulu saya beli 2,8 juta, ini sudah sudah hampir setahun. Framenya masih oke banget, lipatan juga oke, hanya tadi lipatannya hanya diganjel sama karet saja. Jadi sangat baik lah, termasuk juga durabilitasnya juga sangat baik ya, mampu untuk diajak goes oleh goeser dengan tipikal tinggi badan yang lebih seperti saya. Jadi memang sepertinya Pacific Norris ini best value juga lah, dengan harga segitu mampu memberikan kenyamanan saat dikendarai. Ya, namun demikian harus saya garis bawahi bahwa part-part yang sudah saya upgrade ini memang costnya lumayan. Jadi mungkin harga upgrade-nya sendiri sudah melebihi harga beli sepeda di awal ya. Tapi akhirnya memang mau di-upgrade atau tidak tentu itu kembali ke personal masing-masing, apakah cukup nyaman dikendarai atau tidak. Pertimbangan saya upgrade tentu yang pertama biar sesuai dengan profil berat badan saya dan tinggi badan saya. Yang kedua tentu kita berbeda ya cara menikmati posisi riding. Kalau saya cenderung tegap, badan lurus, sehingga saya butuh saddle yang lebar, yang tebal, kemudian posisi handle postnya juga selalu tinggi. Kemudian juga mengapa saya pakai handle grip yang tanduk seperti ini juga biar menyesuaikan dengan posisi riding yang selama ini saya biasa lakukan ya. Jadi memang tidak terlalu membungkuk, sehingga bisa dilihat profil untuk seat postnya juga tinggi, kemudian
handle posnya juga tinggi. Baik, saya rasa demikian review singkat saya. Sepeda ini sudah saya goes lebih dari 1000 kilo, dan mudah-mudahan tentu akan bisa saya goes sampai tahun-tahun berikutnya. Terima kasih, silahkan beri komentar jika ada pertanyaan. Jangan lupa like dan subscribe channel saya. Salam goes.